Oh, jadi ini sekalian ini kita live nah. Karena siapa tahu juga ada teman-temannya kalian yang mau nonton recordingnya bisa atau cuma mau slide-nya disediakan di semua. Jadi ini live ini di sini saya jual live untuk sekedar dokumentasi juga. Barangkali ada temannya kalian yang tidak berhalangan ikut nanti tinggal di share saja begitu. Nah, jadi kalau misalnya ya ide itu tentunya masalahnya betul-betul ada, jangan cuma dibuat-buat dan tentunya solusinya ini benar-benar bisa dipakai begitu. Jangan sampai kita pakai teknologi kayak misalnya Iris begitu, kita verifikasi kehadirannya kita di kampus pakai scan retina, baru retinanya sudah berapa puluh juta gitu, tidak nyata, kayak tidak realistis begitu. Terus kayak Terus kayak kita nanti jelaskan bagaimana nih solusinya bisa berdampak. Jadi tiga standar yang betul-betul dasar sekali. Karena kalau kita masih di dunia hackathon nanti selain ini tiga nanti bakal ditanya kalian bagaimana caranya kalian menguangkan begini. Bagaimana skema bisnisnya kalian untuk bisa menghasilkan dari proyek yang kalian. Jadi kalau di dunia nyata ya itu kita nanti bakal ditanya untuk apa kita berinvestasi di proyeknya kalian begitu. Tapi kalau untuk kita mahasiswa untuk tiga hal ini sebenarnya sudah dasar sekali lah. Ada masalah, ada solusi. Dan misalnya kalau kita membahas masalah kampus ini ada yang pertama itu transparansi. Kayak misalnya ada dana organisasi lah atau dananya kampus kayak tidak terlihat ini alirannya kemana, dipakai kemana begitu. Kayak kita bayar uang kuliah tiap tahun tapi fasilitas tetap begitu-begitu saja gitu. Terus dalam bidang sertifikat, apakah sertifikat ini sering dipalsukan atau bisa dengan mudah dimanipulasi? Karena pernah ada kejadian juga yang memasukkan sertifikat dan kebetulan ketahuan. Kalau tidak ketahuan ya pasti lanjut terus sampai sekarang. Terus ada juga nama sistem absensi. Jadi kalau misalnya absensi kan untuk beberapa kampus itu dia masih pakai sistem manual, masih pakai absen di kertas gitu. Dan itu kertas kan beresiko juga hilang atau basah atau kotor dan sebagainya. Dan tentunya kalau misalnya ada yang nakal dia bisa kasih tip X terus isi ulang gitu, isi hadir gitu, diganti. Jadi salah satu juga teknologi yang dimanfaatkan sama perbankan itu blockchain. Jadi ya di sini blockchain ini walaupun tidak selalu membahas soal kriptonya atau bitcoinnya, jadi sekarang ini orang di perbankan ini sudah lumayan terdepan lah. Mereka sudah menerapkan teknologi blockchain. Karena blockchain yang pertama tadi ya terdesentralisasi begitu. Terus transparan datanya dan datanya tidak bisa dengan mudah untuk dimanipulasi gitu. Ketika kita mau jebol satu data di blockchain, kita harus jebol dulu semuanya gitu sampai 51% itu blockchainnya kita bobol semua baru kita bisa dapat datanya semua kita bisa ubah. Sedangkan itu kalau dihitung secara matematis saja satu blok saja kita mau pecahkan itu kita butuh 40 tahun. Jadi kalau kita mau pecahkan semua rasanya kayak mustahil begitu. Karena ada juga namanya time bound. Datanya akan berharga ketika bisa didapatkan di waktu yang sekarang. Karena data ini semakin cepat kita dapat data akan semakin mahal. Tapi semakin tua ini makin data akan semakin tidak bernilai gitu. Jadi itu salah satu pertimbangannya kenapa orang kayak tidak mau meretas blockchain karena kelihatannya juga kayak tidak mungkin. Kayak misalnya data surat rahasia, misalnya kayak presiden mau bertemu di warkop ini jam segini gitu. Sedangkan kita baru bisa berhasil bobol pesannya besoknya berarti ini informasi otomatis sudah tidak ada harganya gitu. Jadi informasi itu akan berguna hanya ketika sebelum dan ketika terjadi eventnya. Ketika event sudah selesai,
itu harganya pasti akan langsung jatuh, tidak ada nilainya. Jadi kalau misalnya kita mau sederhanakan uh, frameworknya ya, berarti kita tinggal apa masalahnya, apa solusinya, apa value yang kita tawarkan. Sama yang keempat, kalau bisa kita tawarkan juga bagaimana skema bisnisnya kita supaya kita bisa menarik juga yang namanya investor. Dan tentunya kita juga harus definisikan yang namanya rasa sakit. Kalau dunia Web3 ini kami kenalnya sebagai pain point. Jadi pain point ini adalah hal yang benar-benar relate terjadi pada seseorang yang menggunakan sebuah teknologi. Jadi siapa yang sebenarnya dirugikan, seberapa sering masalahnya terjadi, dan terus kenapa cara lama ini gagal menyelesaikannya gitu. Bahkan bukan cuma sekedar Web2, bahkan Web3 sendiri masih mengalami masalah yang sama. Jadi bisa dibilang Web3 masih jauh dari kata sempurna. Jadi masih banyak sekali peluang untuk kita kalau kita mau selesaikan masalah yang belum terselesaikan. Ya walaupun memang kayak susah sekali dibobol, tapi ya solusi bisa dibilang solusi itu sangat kurang lah di Web3. Jadi tentunya ketika ada yang bisa menemukan solusi baru akan menjadi efisiensi lagi, membantu jadi kayak membuka pasar baru untuk kita gitu. Nah, blockchain-nya juga. Tapi blockchain itu tidak harus selalu terintegrasi ke Solana dan sebagainya. Tapi yang terpenting ini bagaimana caranya kita integrasikan. Apakah kita butuh yang namanya koin untuk pembayaran dan sebagainya? Kita butuh smart contract enggak? Kita butuh otomatisasi enggak pakai AI atau looping? Apakah kita butuh NFT untuk sertifikasinya? Jadi kita tentukan juga apakah ini benar-benar berguna atau ada kegunaannya proyeknya kita. Terus ada namanya nilai tambah, proposition. Jadi kita di kampus ini ada dosen yang ketika kasih tugas pasti selalu ditekankan satu poin. Setiap proyek yang kalian buat ini jangan cuma ikuti slide atau papan tulis. Kalian harus tambahkan satu nilai unik yang membedakan kalian dari ini tugas gitu. Nah itu biasanya value propositionnya ini biasa lumayan signifikan nilainya sampai mungkin 30 poin. Karena apa? Karena solusi. Karena kadang itu solusi kalau kita bikin solusi biasa pasti ya sudah biasa-biasa saja, sudah banyak bikin. Tapi ketika ini solusi ada nilai tambahnya, berarti kayak lebih tinggi lah kita punya value. Contohnya kalau misalnya ada sebuah exchange lah tempat jual beli kripto, ada rata-rata semua exchange di dunia kan ini ratusan. Cuma tiba-tiba ada satu exchange yang tiba-tiba menawarkan kita bisa bayar QRIS menggunakan kripto. Apakah orang masuk ke situ? Jelas iya. Karena ya mereka punya masalah kan, mereka susah mencairkan mereka punya aset di Web3 untuk dipakai belanja langsung. Pasti butuh proses, kita harus pakai perantara atau kita pakai banking, prosesnya 1 hari atau 1 jam. Jadi sedangkan kalau dan itu benar-benar ada nyatanya. Ada satu perusahaan yang mungkin sekitaran 3 bulanan lagi akan meluncurkan ini pembayaran berbasis QRIS. Jadi nanti kita bisa bayar pakai dolar berbasis kripto atau kita bisa bayar pakai bitcoinnya, kita langsung bayar ke QRIS gitu. Di kayak dalam 5 menit langsung selesai, tidak perlu susah-susah lagi kita cairkan, kita cari perantara siapa yang mau tukar ini kripto dengan uang dan sebagainya. Jadi kalau bisa dibikin sebagai slide, template-nya itu yang pertama masalah, apa dulu masalahnya, terus apa solusi yang teman-teman tawarkan baik kepada juri maupun investor, terus apa nilai tambahnya kalian. Jadi nilai tambah ini termasuk juga bagaimana kalian menghasilkan uang dari kalian punya proyek, bagaimana caranya kalian dapat biaya admin lah atau profit dari orang yang pakai aplikasinya. Di sini mungkin
Oke, di sini kita bakal masuk ke sesi diskusi juga. Ya, mungkin sebelum kita lanjut, ini kan sudah masih kita di tengah perjalanan, mungkin sebelum lanjut ada yang mau bertanya lanjut. Siapa tahu ada yang masih penasaran atau mau bertanya lagi soal ya, Web3 gitu. Buat sifatnya virtual. Ya, boleh. Baca apa pertanyaan nih? Kayak Misalnya di setup buat ekonomi virtual. hmm, ini contohnya. Ini salah satu juga bentuknya kita kalau kita ada hackathon begini. Jadi nanti cara submitnya ya kalian tinggal isi linknya. Jadi kalau misalnya kita hackathon ini sudah jadi kewajiban wajib ada yang namanya video demo, sama video perkenalannya dirinya kalian. Kalian ini siapa, kalian menawarkan apa gitu. Nah, sedangkan kalau cara bikinnya, kalian tinggal pakai aplikasi coding ini. Coba cek. Apakah menjawab ini? Atau ada lagi yang kau penasaran begitu? Jadi ini eventnya ada juga eventnya untuk mahasiswa kemarin, namanya namanya National Campus Hackathon. Jadi ini kita memang ya mahasiswa nih disarankan sekali buat ikut. Di sini proyeknya di sini ada 3 track. Bagaimana caranya kita menyambungkan ini token aset di dunia nyata ke dalam kripto. Terus DeFi pembayaran, termasuk juga peminjaman tadi. Terus GameFi namanya di sini. Jadi gamingnya di sini kita top up dan sebagainya ini pakai kripto untuk bayar. Terus aja consumer apps. Jadi perbedaannya kalau consumer apps ini lebih kepada aplikasi yang dipakai sehari-hari kayak misalnya medsos dan sebagainya. Jadi ini dan kebetulan juga yang namanya GameFi dengan consumer apps ini tumpang tindih. Jadi kalian kalau bikin game berarti otomatis kalian bisa ambil topik gaming sama consumer. Karena pasti yang main game adalah konsumen. Tapi sebenarnya ini semua termasuk lah. Baik RWA, DeFi atau GameFi. Yang penting targetnya kalian ini kepada mahasiswa, kepada orang-orang konsumen pengguna, otomatis dia masuk ke consumer. Selama targetnya adalah consumer atau orang-orang biasa. Jadi tentunya nih kemarin nih kan ada 2 jenis. Nah kalau untuk hackathonnya nih Solana ini dia pakainya Colosseum. Jadi walaupun bisa dibilang ini Solana masih baru tapi ternyata bikin kena mental karena yang join kemarin hackathonnya sampai 700 orang. Jadi ini kemungkinan menangnya lumayan kecil kemarin. Jadi kita karena mahasiswa di sini kita dapat yang namanya benefit untuk ikut student track begini. Jadi makanya di sini juga sebagai blockchain club juga kita ditugaskan untuk mencari mahasiswa lah, terutama dari mahasiswa dari kita sendiri.
Karena kan kebanyakan nih permasalahan utamanya kalau mahasiswa adalah kita ini kayak pasif begitu. Kita cuma kuliah, pulang begitu. Kalaupun ada organisasi, biasa organisasi rapat pulang gitu. Jarang sekali mahasiswa yang betul-betul kayak mencari sesuatu yang bisa berprestasi untuk dirinya mereka gitu. Nah kalau NFT ini contohnya kayak begini. Atau dulu kalau dari DeFi apa RWA. Ini kalau nah ini contohnya kalau masuk di RWA. Di sini proyeknya ini dia berfokus kepada pertanian. Jadi orang bisa pinjam modal terus dapat juga asuransi semuanya lewat kripto. Jadi kalau misalnya mau menjamin ini asuransinya adalah ya hasil taninya mereka gitu. Jadi ini mitranya karena kan petani tidak semua pakai pakai HP punya internet ya pasti kita bakal butuh yang namanya koperasi. Terus kalau untuk penerapan sertifikat misalnya NFT. Nah ini kalau misalnya kalian punya sertifikat, kalian tinggal terbitkan di blockchain. Tidak harus selama dimanapun bisa. Tapi ini salah satu contohnya juga. Jadi bisa diverifikasi ada linknya, hashnya gitu. Contohnya begini, terakhir diverifikasi 7 hari lalu, karena memang dibuatnya 7 hari lalu. Jadi kalau kita memang punya sertifikat, kayak tidak bisa lah dipalsukan. Kalau mau dipalsukan juga susah. Terus kalau kita mau lihat originalnya, kita tinggal isi nih, klik linknya, langsung kelihatan di sini. Cuman ya kayaknya ada sedikit bug. Nah, cuma itu kurang lebih begitu cara kerjanya. Apalagi. Terus misalnya kalau kita mau main prediksi, di sini namanya prediksi market. Jadi di sini kita memanfaatkan AI dan sebagainya. Contohnya di sini kita mau prediksi lah pertandingannya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kurang lebih sama lah dengan kita bikin proyek tugas kampus kayak kita bikin website dan sebagainya. Tapi di sini teknologinya. Jadi kalau misalnya dulu kalau kita mau pembayaran atau sebagainya kita harus pakai banking atau kiris atau mitra-mitra lain. Terus kalau kita mau terbit sertifikat kita harus pakai lagi privy dan sebagainya. Terus kalau misalnya mau lagi berita kita pakai ekosistem lain lagi. Jadi istilahnya kayak repot sekali lah. Sedangkan kalau kita manfaatkan nih blockchain kayak semuanya bisa all in one begitu karena semuanya karena sudah lumayan banyak nih provider juga di dalam sini. Jadi satu ekosistem kalian bisa dapat banyak sekali data gitu. Dan datanya juga bisa bebas, ada yang gratis ada juga yang berbayar. Jadi tergantung lagi datanya mau seperti apa.
Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak kita lanjut dulu. Di misalnya kita di sini mau menyelesaikan masalah kampus. Kita masuk ke studi kasus. Kalau kita mau memilih ketua BEM, kenapa kita harus pilih blockchain? Karena yang pertama ya suaranya tidak bisa dipalsukan. Ketika kita sudah voting, ada rekam jejaknya pada hari ini tanggal berapa, di jam berapa, dan tidak bisa diubah-ubah itu. Terus caranya mahasiswa nanti mengakses ya mereka tinggal akses linknya. Terus kalau yang kedua, misalnya kita connect wallet, tapi kalaupun tidak bisa diakali dengan cara ya mahasiswa nanti login pakai nomor sambungnya mereka, nomor mahasiswanya. Nanti sistemnya bakal otomatis bikinkan identitasnya yang baru gitu. Dan nanti tinggal vote nomor berapa dan suaranya langsung tercatat di blockchain. Jadi bisa dibilang setiap orang ini bisa lihat update hasilnya secara real time. Dan bisa dibilang serangan fajar kita tidak bisa hindari yang namanya serangan fajar, tapi dengan transparansi ini kita bisa mencegah yang namanya kecurangan atau manipulasi data. Jadi bisa dibilang ini teknologi ini memberikan alat, tapi transparansi itu pasti akan datang kalau misalnya dari sesuatu yang terbuka. Jadi percuma kalau kita memanfaatkan teknologi tapi nanti ujung-ujungnya kayak tidak transparan, kayak teknologi database dan sebagainya atau Google Form gitu. Jadi demokrasi tentunya akan jauh lebih lancar, voting dan sebagainya akan jauh lebih lancar ketika semuanya transparan dan bisa dibaca dan dibuktikan sendiri sama semua orang gitu. Terus bagaimana kalau misalnya nilai mahasiswa disimpan di blockchain? Nah, kalau saya masalah nilai saat ini juga mungkin sudah jarang, tapi masih banyak lah kampus yang masih pakai sistem konvensional atau masih pakai database sendiri. Nah, itu kalau misalnya kita pakai sistem manual, ada resiko di datanya ini akan hilang. Kalau misalnya servernya rusak, atau misalnya kalau masih pakai kertas, kalau kertasnya basah atau robek pasti datanya nanti resikonya hilang gitu. Dan tentunya karena masih bersifat tersentralisasi, ada yang punya database, tentunya nanti bisa dengan mudah dilakukan manipulasi. Bisa jadi dilakukan manipulasinya sama orang dalamnya perusahaan atau manipulasinya ya kan kayak di data begitu sama hacker. Jadi ya namanya proses verifikasi itu tentunya harus dilakukan karena resikonya data sekarang ini salah satunya karena permasalahannya pihak ketiganya nih kan tidak transparan dan tentunya masih dipegang sama satu perusahaan, satu entitas ini datanya. Jadi kalau misalnya kita mau memanfaatkan ini blockchain, ketika kita pakai sistem biasa ya pasti sistemnya itu terpusat, ada mungkin di kantornya kampus atau bagaimana. Sedangkan kalau blockchain ini immutable, jadi immutable berarti sekali tercatat tidak akan bisa dihapus kecuali tiba-tiba kiamat internet mati baru terhapus. Cuma kalau misalnya internet sampai kiamat itu pasti kita juga kayak punah lah gitu. Karena internet itu hampir di mana-mana. Ketika ada percobaan untuk memusnahkan internet, tentunya sama saja dengan kita hancurkan seluruh bumi begitu. Karena internet sekarang sudah bahkan di satelit juga ada namanya internet, misalnya kayak Starlink begitu. Nah, kalau saya verifikasinya juga tentunya akan lebih cepat dari yang nanti hitungan hari kalau kita mau verifikasi atau misalnya kayak kasus sekarang lah kita mau kita mau magang atau bersurat kita butuh verifikasi, ini akan memakan waktu sampai 3-4 hari dan sebagainya. Sedangkan kalau kita pakai blockchain ya pasti nanti kayak hitungan detik ya langsung terverifikasi karena hanya dengan kita melihat
masa lalu, kita melihat buktinya, bukti jejaknya nih, kayak hashcode-nya ini, kita bisa buktikan ini benar-benar pernah diterbitkan di tanggal ini di waktu ini, kayak tidak bisa dipalsukan. Jadi ya setiap nilai itu tentunya nanti akan menjadi NFT lah. Jadi NFT itu istilahnya bukan kayak kepemilikan lah. Segala aset yang kita terbitkan mulai dari foto, tulisan dan sebagainya bisa jadikan sebagai NFT. Jadi perusahaan nanti kalau mereka mau verifikasi cuma perlu QR code untuk membuktikan bahwa ini ijazahnya asli dan pernah diterbitkan di tanggal tersebut. Karena sekarang kan ada AI, banyak AI yang bisa kita tinggal kasih masuk template sertifikat namanya orang, suruh mi AI ubah, tolong ubah nama jadi nama aku, langsung terubah nih. Kayak tidak ada, langsung kayak betul-betul asli, tidak kelihatan kayak ada yang mencurigakan gitu. Nah itulah yang ditakutkan karena AI sekarang itu bisa dengan mudah memalsukan kalau disalahgunakan gitu. Nah sebenarnya kalau dari komunitas sendiri dari blockchain club harusnya kurang lebih sama lah. Jadi komunitas kita nanti akan berbasis workshop, terus nanti ada juga yang namanya hackathon, terus ada lagi yang namanya sesi networking. Karena ini tiga hal yang sudah biasa ditemukan lah di komunitas-komunitas blockchain pada umumnya. Kalau workshop seperti yang kita lakukan sekarang, walaupun ini sebenarnya bukan di workshop, kita kayak cuma perkenalan sih. Kalau dibilang workshop juga ini kayak masih betul-betul materi dasar lah. Kayak belum belum di kapasitasku juga sebagai seorang narasumber. Karena kalau betul-betul mau kayak belajar fundamentalnya di workshop, kita harus benar-benar mengundang seseorang yang istilahnya sudah tahunan lah di dunia blockchain untuk jadi narasumber. Jadi makanya kayak ini kita cuma memperkenalkan juga kayak dasar-dasar nih blockchain dan Web3. Kebetulan juga karena di Makassar juga kayak masih jarang sekali yang paham soal blockchain. Walaupun ada yang saya paham itu yang di komunitas itu rata-rata sudah umur 30-an lah. Sedangkan yang mahasiswa ini bisa dibilang jarang sekali yang dilihat ikut ke kegiatan blockchain. Bahkan kayak mungkin ada lagi yang namanya stigma di budaya kita bahwa blockchain itu kayak berjudi gitu, haram gitu. Tapi tergantung lagi karena apapun itu bisa jadi haram gitu. Kayak kita jadi basah saja itu sebenarnya dibilang haram itu karena kita kebohongan tuh. Jadi kayak apapun konteksnya itu tergantung cara kita memandangnya sama kita menggunakannya bagaimana. Kalau saya kita pakai blockchain untuk penipuan, untuk berjudi, kayak kita masuk ke uang 1 juta kita berharap dapat 1 M. Nah itu sudah pasti berjudi. Sedangkan nih kalau benar-benar kayak sesuatu ya kita paham dari cara yang lumayan positif, ya berarti kita lihat dulu. Maksudnya dari segi investor, saya mau tanam modal tapi saya harus lihat perusahaan ini bagaimana, itu baru cocok positif. Jadi bukan kayak betul-betul kita memasukkan semuanya untuk mengharapkan hasil yang bisa bikin langsung kaya begitu dalam 1 malam. Karena yang namanya kekayaan itu tidak 1 malam, terus sukses juga itu tidak ada yang namanya sukses dalam 1 malam. Semuanya butuh proses. Kalau ada orang yang tiba-tiba dapat, kemungkinan cuma 2. Yang pertama memang betul-betul hoki, terus atau beruntung sekali nih dia punya amal ibadah diterima tiba-tiba langsung jadi orang kaya. Atau yang kedua karena memang dia suka sekali judi begitu. Kayak judi dan kebetulan berhasil begitu. Tapi sebenarnya dia sudah berapa kali kalah gitu. Jadi sebenarnya soal blockchain sendiri kembali lagi tentang bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi. Karena ya namanya tiap teknologi pasti ada juga positif negatif toh. Misalnya kayak AI bisa dipakai untuk bantu kerja tugas, kerja kelompok begitu. Tapi positif negatifnya bisa dipakai buat penipuan begitu. Bikin video yang mengatasnamakan, bikin video yang pakai mukanya orang padahal ini orangnya kayak tidak pernah melakukan video tersebut.
baru dibikin videonya negatif terus sebar. Nah itu sudah buruk. Jadi memang bahkan di perbankan juga ya, bahkan di dunia biasa juga ada yang namanya positif dengan negatif toh. Misalnya kayak politik lah. Tergantung kita kita ketika menjabat sebagai pemimpin atau sebagai pejabat, apakah kita benar-benar menjalankan tugas atau kita cuma sekedar apalah gimmick, kita cuma janji-janji tapi kita tidak pernah eksekusi gitu. Jadi jadi kebetulan nih karena ini program kerjaku di sini sebagai PIC, saya mau eh, cari mahasiswa yang benar-benar kreatif untuk dikembangkan idenya. Jadi karena kebetulan juga kan teman-teman juga kayak masih lumayan awam tuh, terutama dari Atma Jaya juga, yang mungkin yang paham blockchain itu cuma 1-2 orang, cuma udah sampai 10 orang lah dari semua yang saya kenal juga. Rata-rata yang tahu blockchain itu pasti yang pertama di fase yang paling awal sekali, blockchain ini adalah uang gitu. Jadi blockchain kayak trading gitu. Orang masih kenal nih blockchain sebagai trading. Padahal di Jakarta dan sekitarnya sana sudah banyak orang-orang yang berhasil sukses dengan cara membangun proyek gitu. Jadi bukan cuma sekedar mereka tanam uangnya mereka untuk tiba-tiba kaya dalam satu malam, tapi sudah banyak lah anak-anak muda yang lumayan lumayan bisa berpikir out of the box dan mereka bikin sebuah proyek yang benar-benar bisa berguna. Bahkan kemarin saja itu ada yang sharing itu mungkin umur 20-an lah, 20-an mereka beliau ini sudah sudah sampai ketemu investor di Korea gitu. Jadi tentu ya membanggakan Indonesia juga karena ya Indonesia kan belakangan ini lagi kayak susah tuh. Ya di indeks ekonomi begini kayak cari pekerjaan saja susah. Kayak investor juga pada kabur semua. Jadi dengan ada pembuktian kayak begini ya bisa dibuktikan bahwa Indonesia ini masih bisa lah bersinar gitu dengan cara yang lain gitu walaupun ada perang dunia dan sebagainya. Nah mungkin untuk yang belum, ya mungkin tadi yang baru datang, siapa tahu mungkin boleh join komunitasnya lah dulu. Nah jadi ini sebenarnya nih walaupun kita seperti kampus club ini untuk Atma Jaya cuma karena kebetulan di Makassar cuma satu jadi berarti tugasnya kita mandan ganda ini. Berarti kita pikirkan bagaimana caranya untuk memfasilitasi. Yep. Terima kasih Pak. Bagaimana sudah join nih? Sudah. Jadi ada saya pernah ikut kelas terus ada juga mentor atau apa istilahnya kayak Zoom meeting lah. Di situ saya dapat satu masukan yang lumayan menarik juga. Kalau kita misalnya kita mau Menarik, kelas dan mentor itu kombinasi yang sangat bagus untuk mempercepat proses belajar. ini Kelas memberikan struktur dan fondasi AI, sedangkan mentor memberikan arahan nyata, feedback, dan shortcut berdasarkan pengalaman mereka. Kelas dan mentor apa yang pernah kamu ikuti? Apakah ada proyek atau kendala spesifik yang sedang ingin kamu diskusikan sekarang? Nah, ini yang dibilang privasi nih bocor. Kita bicara nih, kita punya percakapan diambil sama perusahaan untuk diproses sama AI. Itulah yang jadi permasalahannya kita sekarang ini. Apapun kita bicara nih masuk di sini loh, Google. Itulah yang jadi salah satu juga filosofi terciptanya blockchain gitu.
Karena dulu juga blockchain tercipta karena tahun 2008 itu ada namanya krisis ekonomi. Karena uang dicetak terus, jadi ini uang kayak nilainya tiba-tiba turun, tiba-tiba inflasi naik dan sebagainya. Intinya kayak masuk ke bidang makroekonomi lah sedikit, digital bisnis lah. Dari situlah muncul filosofi bahwa kalau orang mau menyimpan asetnya mereka, sedangkan ini asetnya kayak terus turun nilainya begitu. Orang kerja untuk dapat uang, tapi kayak ini uang kayak tambah high, tambah tidak ada nilainya begitu. Jadi tercipta yang namanya blockchain sebagai storage of value. Jadi walaupun sebenarnya kenyataannya sampai sekarang dia masih sama nih kayak minyak lah harganya. Walaupun dia punya tujuan, targetnya dia mau jadi emas kedua, tapi kenyataannya sampai sekarang belum terjadi karena masih lumayan jauh perjalanannya. Karena ini masih awal-awal sekali lah. Mungkin kemungkinan nih Bitcoin akan jadi emas ketika tahun 2030, ketika semuanya orang pakai internet, tapi kan tidak ada yang tahu. Tapi salah satu juga insight menarik juga, ketika kita mau berkembang, yang pertama kita harus punya komunitas yang tepat. Karena kalau orang cuma sendiri, tidak dapat bantuan dari orang lain, cuma komunikasi sama AI, tidak dapat orang-orang yang berpengalaman, pasti jadinya kayak kata dalam tempurung begitu. Kita kayak merasa jago, padahal ternyata itu ilmunya cuma putar-putar aja terus antara kita sama AI gitu, antara kita dan pikirannya kita. Jadi ketika kita punya komunitas, nanti di dalam itu bakal ada yang namanya senior, junior. Jadi nanti ada orang yang sudah pengalamannya sudah belasan tahun, ada yang masih baru juga. Nah itu tujuannya komunitas untuk saling bertukar ilmu. Mereka butuh ilmu, ya mereka dapat dari senior. Sedangkan kalau senior membutuhkan juga talenta-talenta baru, mereka tinggal cari jenis developer yang betul-betul kreatif, ya memang bisa dilatih lah untuk bisa benar-benar jadi penerusnya mereka di kemudian hari. Terus yang kedua ya tentunya kita butuh yang namanya mentor. Ketika kita tidak punya mentor, kita mau bertanya ke siapa begitu. Bahkan kalaupun AI, kan AI sekarang itu banyak komplain. AI ini sekarang kayak afirmasi positif begitu ya. Kayak kita komplain, apakah menurutmu ini salah? Iya benar ini salah. Tapi kita tidak tahu apa alasannya begitu. Kayak ini AI ini cuma kayak membuat kita senang lah. Kalau mau dibilang tipe siap pos itu, tipe yes, iya aja. Jadi ketika kita punya mentor ya, walaupun sebenarnya kenyataannya kalau punya mentor tentunya kita bakal stres dulu di awal. Karena saya pengalaman dulu, saya pernah di roasting sampai kena mental karena proyekku kayak kurang bagus. Tapi akhirnya ya betul juga ya kayak apa yang dia katanya ternyata betul-betul kalau dipikir-pikir ada betulnya juga. Jadi ya kita butuh yang namanya mentor buat validasi ya, dan tentunya komunitas untuk berbagi pengalaman atau mencari pengalaman. Jadi ya the best way to predict the future is to build it. Jadi ketika ada yang tanya masa depan akan seperti apa, semua orang akan berandai-andai. Masa depan ada mobil terbang. Masa depan nanti bakal ada HP yang transparan kayak kaca. Masa depan akan ada mobil yang bisa jalan sendiri. Tapi pertanyaannya siapa yang mau mewujudkan ini? Ketika manusia cuma berandai-andai, siapa yang mau wujudkan ini menjadi kenyataan begitu? Nah, dan kebetulan ini orang yang berhasil mewujudkan itu ide-ide menjadi kenyataan itu jadi sekarang jadi orang terkaya di dunia ini. Contohnya Elon Musk. Elon Musk kan dulu pernah mewujudkan bagaimana cara membuat roket yang bisa dipakai ulang. Jadi ini roket tidak sekali pakai langsung hancur di laut begitu. Dan terbukti sekarang Elon Musk jadi orang pertama di dunia yang menciptakan roket yang bisa lepas rendah sendiri sama kembali mendarat di tempat yang sama tanpa meledak. Jadi itulah munculnya era baru juga. Dan juga Elon Musk juga orang pertama juga yang mewujudkan ini manusia bisa tinggal di Mars. Karena sekarang ini sudah robot-robot sudah dibawa semua ke Mars untuk uji coba, robot yang betul-betul sensornya kayak manusia.
Jadi bisa dibilang kita ambil kesimpulan saja, kalau kita mau jadi orang paling sukses di dunia ini, kita harus jadi orang yang menemukan masa depan gitu ya. Karena kalau kita cuma ikut-ikutan jadi pengguna, berarti kita cuma jadi follower begitu. Kita cuma ambil remah-remahnya dari dia gitu. Kita tidak akan pernah jadi pemimpin begitu, pemenang. Nah, jadi selama di super team itu lumayan banyak ini benefitnya. Karena ini komunitasnya juga lumayan suportif juga untuk mahasiswa lah. Karena emang mahasiswa adalah tonggak masa depan. Jadi kalau kita mau wujudkan Indonesia Emas 2045, kita tentunya butuh mahasiswa yang berkompeten. Jadi kita persiapkan memang. Jadi kalau selama seperti menurutku ini salah satu juga ekosistem komunitas yang lumayan suportif dari semua. Jadi salah satu buktinya karena saya kemarin jadi jadi apa ya? Jadi satu-satunya lah yang mewakili Makassar untuk pergi ke Bogor. Jadi ini namanya Startup Village. Jadi di Startup Village ini kita bakal diajarkan bagaimana caranya kita memvalidasi dirinya kita sampai benar-benar layak menjadi sebuah bisnis. Jadi di sini saya berkesempatan di sini dapat 7 hari trip ke Bogor untuk mendapatkan ilmu tersebut, dan juga mentor-mentor yang dikasih juga bukan kaleng-kaleng karena semua mentornya itu bahasa Inggris dan dari Amerika semua, dan betul-betul ilmu yang dikasih kayak ilmu mahal gitu, dan mentornya memang mentor yang lumayan terkenal lah, dan hampir semua mentornya itu adalah juri untuk investor begitu, kayak juri yang membantu investor untuk mencari startup yang potensial. Jadi mereka tahu persis apa yang harus dilakukan supaya kita punya proyek ini benar-benar bagus gitu. Jadi tentunya selama di sana juga ada namanya Ideathon. Jadi Ideathon sendiri, jadi kemarin ini salah satu juga plot twist karena ini contohnya. Ini salah satu mentornya ini salah satu mentorku juga waktu kemarin di Bogor. Jadi ini betul-betul ini orang dari Amerika, dari California. Iya dari situlah, dari Amerika lah intinya. Jadi sekarang dia menetap di Indonesia dan dia sempat berbagi ilmu lah tentang bagaimana caranya membangun sesuatu yang bisa benar-benar menghasilkan lah sebuah startup yang benar-benar berguna. Terus di sini juga, nah jadi ini kemarin ini, jadi jurinya adalah langsung dari orang pemerintahan. Jadi salah satunya dari kementerian, sama satunya lagi dari pejabat presiden yang langsung datang untuk menilai kita punya proyek. Dan kebetulan juga kita dipercayakan untuk mendapatkan juara 1 juga kemarin. Jadi ya bisa dibilang akhirnya setelah 20 kali ikut hackathon tidak pernah menang-menang, setelah ikut pembinaan akhirnya menang juga gitu. Terus juga kan kemarin ada jalur mahasiswa juga hackathon. Nah ini kebetulan ini bisa dibilang lumayan hoki lah karena bisa menang juga di hackathon nasional juga tadi, juara 7. Terus di fasilitasnya juga kita benar-benar open. Jadi mungkin berbeda sama komunitas lain. Di komunitasnya kita ada yang namanya konsultasi one on one sama mentor. Dan mentornya nih memang mereka punya program begitu selama masa jabatannya mereka. Selama masa jabatannya mereka menawarkan konsultasi gratis gitu. Terutama untuk mahasiswa juga diwajibkan sekali kalau bisa konsultasi ya. Apapun mau konsultasi masalah hidup konsultasi skripsi terserah.
konsultasi magang juga tidak apa-apa. Yang penting ya kalian dapat sharing begitu. Kalian sharing dan kalian dapat masukan gitu untuk kemungkinan kedepannya dijadikan bahan masukan untuk mengembangkan dirinya kita ke depannya. Jadi tentunya ada juga namanya akses VIP. Jadi walaupun ini kadang ini susah sekali untuk ikut VIP, tapi baru pertama kali juga saya dapat akses VIP langsung. Karena biasanya VIP itu hanya terbuka untuk ini orang yang sudah pernah ada proyeknya, dan mahasiswa hampir sudah dipastikan tidak pernah bisa join ke circle VIP. Tapi ini komunitas pertama yang ada benefitnya, istilahnya kayak diberikan akses langsung di grup VIP untuk konsultasi dengan para ini ya, sepuh-sepuh lah, sepuh mungkin dari sepuh proyek, mereka punya proyek sudah besar, ada yang sepuhnya di profesional dan sebagainya. Nah jadi mungkin kalian ada Telegram semua di sini kah? Kalian ada Telegram? Nah ini komunitasnya. Kalau saya kalian tanya-tanya, kalau kalian mau join bisa langsung scan. Ada juga di PPT-nya. Kau sudah lihat? Kau sudah lihat? Ada Telegram? Iya, kau sama proses. Nanti jangan lupa perkenalkan diri, nama kalian, terus dari mana. Bye-bye dia orangnya di sini ndak menggigit dia. Ada kalau enggak kalian nih, kalian punya nomor Telegram, kasih mas, ketik di grup, nanti ku invite. Sudah masuk. Sudah. Sudah masuk. Nah kalau kalian sudah masuk, memperkenalkan diri saja dulu. Nama panggilan mau saja, tidak usah nama lengkap. Nama asalnya dari kampus mana? Bagaimana bisa di-join semua?
Oh ya sudah dikirim. Bahasa Indonesia saja. Ada kalian butuh format contoh guys untuk perkenalan. Ada nih. Satu dari dia dari saya dari bersama. Bentar lagi guys, 5 menit.
Siapa namanya Chris? Online, kayak kau online tuh. Karena ini kebetulan ada juga yang join di sini yang Binus Jakarta. Ada blockchain clubnya nih, ada memang mereka tuh. Siapa lagi yang memperkenalkan diri?
Nah kebetulan karena kalian juga posisi di Makassar tuh, terus kalian belum join blockchain club di kampusnya kalian masing-masing tuh. Jadi kalian join dulu atas di bawahnya kita Makassar. Ini formatnya kalau kalian mau pakai lah, aku kirim di grup. Yang penting itu. Tidak wajib. Tapi kalau jaga bahasa Inggris semua kan ajar. lebih dihargai. Siapa lagi mau memperkenalkan diri di grup?
Diskusi. Jadi kita akan kalau sudah kita lanjut. Apa? Magang. Magang pakai bahasa apa? Bola. Kotnya. Iya bola. Ayo, benar. Bola, pakai bola. Iya. So correct.
Nah, mungkin ini masih di terakhir lah. Nah, supaya walaupun ini eventnya cuma kan sebuah meet up, kita kayak ndak ada di workshopnya. Cuma minimal ketika kita pulang kita membawa sesuatu lah dari event ini. Jadi saya sebagai PIC ini menawarkan ini. Bagaimana kalau misalnya ada teman-teman di sini yang punya ide, saya bisa bantu wujudkan jadi prototipe. Berminat enggak? Jadi syaratnya ini kalian hanya perlu apa ya, nama lengkap, terus proyeknya kalian kalau mau dijelaskan dalam satu kalimat seperti apa, terus opsional kalian jelaskan proyeknya kalian ini mau bagaimana gitu, secara detail kalau bisa. Tapi dengan one liner pun sebenarnya sudah cukup untuk membangun sebuah proyek gitu. Jadi nanti formatnya mungkin kalian bisa kirim di grup sini, blockchain. Nah sebenarnya yang beginian ini programnya kita khusus untuk kampus, cuma karena kebetulan ini kayak masih kurang peminatnya tuh. Jadi saya open nih untuk kalian juga yang kebetulan di Makassar. Karena kebetulan kan ini baru satu di Makassar tuh. Jadi biar bi. Jadi syaratnya nih di sini wajib lah minimal satu orang itu punya satu ide lah. Tidak apa-apa itu idenya kayak tidak masuk akal. Yang penting ini ide betul-betul adalah. Jadi di sini saya menantang teman-teman juga nih supaya bisa punya satu orang satu ide. Gitu. Karena mahasiswa sekarang itu bukan lagi ditentukan sama IP tuh. Sekarang mahasiswa dilihat dari seberapa kreatifnya mereka menemukan solusi gitu. Jadi kalau bisa dari kalian masing-masing ada satu ide. Jadi mungkin 30 menit terakhir nih mungkin kita bisa manfaatkan untuk diskusi. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya soal ide boleh gitu. Kemudian datang ya pergi di satu rumah sakit datang semua selesai dok. Ada jadi apa ya lagi saya di wilayahnya jadi masih dari bagus sih.
lagi kemudian ada yang Marisa ada yang kebata di jalan dalam kita bahasa di semua masalah kalian di ide. Yang penting kan gini. Boleh tidak paham sih. Oh iya. Kalian cerita kita tahu.
Kayaknya banget sama Jadi suara kita bilang ada CBS. Habis itu machine learning, amin. Itu dikembang sudah saya.